Sekarang sejarah berulang. Mereka sekarang jargonnya, saya Pancasila, saya NKRI, saya Bhinneka Tunggal Ika. Ternyata PKI. Bener enggak? Nah, itu. Umat Islam dituduh radikal, anti NKRI, anti Pancasila. Maling teriak maling. Jadi Habib Rizik Syihab, beliau sudah mengingatkan tentang mafia dan kebangkitan ideologi komunis. 30 indikasinya itu sejak 2014. Nah, umat Islam di Indonesia baru tahu 2022 munculnya kasus Sambo. Padahal Habib Rizik Syihab sudah mengingatkan, ini mafia ini sudah menggurita yang ingin menghancurkan Indonesia. Tapi banyak umat Islam yang tidak dong, apa kalau bahasa Jawa, belum ngeh gitu. Tidak respon. Akhirnya jadi sejarah berulang. Kalau dulu Buya Hamka, Allah berikan basirah, ketajaman mata hati 10 tahun sebelum kejadian G30 SPKI. Sekarang Habib Rizik Syihab diberi basirah, ketajaman mata hati oleh Allah, mengungkap tentang 30 indikasi kebangkitan PKI dan mafia yang menggurita, yang ditopang oleh Taipan Cina untuk menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu sudah diungkap Habib Rizik Syihab 2014. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hukum perulangan sejarah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berlaku umum. Artinya apa? Sejarah akan berulang. Yang membedakan adalah warna dan kualitasnya. Allah ingatkan dalam surah Al-Fat ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida sunnahi tabdila. Jadi sunnatullah itu berlaku sejak dulu, kata Allah, dan kalian tidak akan pernah menemukan perubahan akan sunnatullah. Artinya sejarah akan berulang, dan itu berlaku umum. Yang membedakan adalah warna dan kualitasnya. Bahkan ulama-ulama salaf, diantaranya Al-Imam At-Tabari rahimahullah, Ibnu Ishaq rahimahullah, Ibnu Sa'ad rahimahullah, dan ulama-ulama ahlus sunnah yang lain menjadikan sejarah itu sebagai profesi ilmiah. Bahkan Rasulullah SAW juga memberikan prediksi apa yang akan terjadi sebelum yaumil qiyamah. Begitu rinci sekali. Dan itu bisa kita lihat dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Salatus Sa'ah. Bahkan ada ulama dari Madinah Al-Munawwarah membuat satu kitab, menulis satu kitab dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu Ensiklopedia Yaumil Qiyamah. Artinya apa-apa yang akan terjadi sebelum Yaumil Qiyamah Rasulullah sudah mengabarkan. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menulis dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, dan alhamdulillah sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Huru-hara di Akhir Zaman. Apa sih hikmah di balik itu? Yang paling penting, hikmah yang bisa kita ambil, kenapa Rasulullah memberikan kabar apa yang akan terjadi sebelum yaumil qiyamah, supaya umat Islam ini tidak menjadi mangsa bagi musuh-musuhnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Al-Maidah ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidanna asyadan nas adawatan lil ladzina amalu yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh kalian akan menyaksikan orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap hamba-hamba Allah yang mukmin, kata Allah, al-Yahudi dan orang-orang musyrik.
Sampai-sampai Syekh Mustafa Al-Maraghi, Allahumma yarham, rahimahullah, beliau mufassir yang sering kita baca tafsirnya, tafsir Al-Maraghi. Itu beliau mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang mengungkap tentang Yahudi. Beliau temukan hampir 1 juz penuh, dirinci sama beliau kurang lebih 76 karakter Yahudi. Jadi memang Yahudi ini benar-benar paling keras permusuhannya terhadap hamba Allah yang mukmin. Bahkan mereka senantiasa melakukan fasad, kerusakan di muka bumi ini. Tapi endingnya nanti ada masanya Yaumil Ghadab, hari kemurkaan Allah pada bangsa Yahudi. Allah akan hancurkan sehancur-hancurnya. Kenapa Allah mengungkap sampai 1 juz di dalam Al-Quran tentang karakter Yahudi? Berarti sesuatu yang harus kita pelajari. Karena memang Yahudi ini benar-benar mereka senantiasa melakukan fasad, kerusakan di muka bumi ini. Contoh, tokoh Yahudi yang cukup militan yaitu Karl Marx dan Friedrich Engels. Dua tokoh ini menciptakan satu ajaran yang termuat dalam bukunya Das Kapital dan The Communist Manifesto. Ini yang dijadikan rujukan dunia. Bahkan mulai tahun 1917 Miladiyah sampai 1991 Miladiyah, seluruh dunia ini pernah mengadopsi pemikiran Karl Marx dan Friedrich Engels. Benar-benar seluruh dunia hampir 74 tahun benar-benar didominasi oleh imoralitas dan keganasan yang sangat-sangat biadab. Ya. Bahkan korban ideologi komunis yang diciptakan oleh dua tokoh ini, Karl Marx dan Friedrich Engels, ini hampir 120 juta manusia dalam waktu 74 tahun. Jadi kalau dihitung rata-rata, berarti per tahunnya ideologi komunis ini memulai 1,6 juta orang per tahunnya. Per harinya ideologi komunis ini memulai 4.500 orang per hari. Benar-benar biadab ideologi komunis ini. Siapa yang mengaplikasikan ideologi komunis yang diciptakan oleh tokoh Yahudi yaitu Karl Marx dan Friedrich Engels? Dia adalah Lenin, Uni Soviet. Kemudian dilanjutkan oleh Stalin. Lenin hampir 30 juta manusia pada masa kekuasaannya. Belum lagi Stalin, jutaan orang. Dilanjutkan oleh Mao Zedong yang sering disebut dengan Bapak Komunis Cina. Hampir 50 juta manusia. Dilanjutkan Pol Pot, Kamboja. Hampir 2,5 juta manusia. Sampai Pol Pot menjadikan tengkorak-tengkorak manusia itu dibuat piramid. Jahatnya luar biasa. Kemudian dilanjutkan Musso memproklamasikan tahun 1948 Republik Uni Soviet Madiun waktu itu. Ribuan santri, ulama, bahkan hampir 156 anggota TNI gugur di kawasan Gorang-Gareng Madiun dari gerombolan PKI yang dipimpin oleh Musso. Sehingga akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Panglima Besar Jenderal Sudirman berhasil menghancurkan gerombolan PKI yang dipimpin oleh Musso dalam waktu 60 hari. Dipimpin langsung oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk menghancurkan kekuatan PKI. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, puncaknya
yaitu DN Aidit dengan sekjennya Nyoto. Nyoto ini kurus, orangnya kurus. Mungkin dia memberikan info, saya tidak ada temperamen dolim gitu. Kurus Pak orangnya Nyoto ini, tapi dia berani membantai ratusan ulama dan santri, ribuan santri. Jahat. Makanya dolim itu tidak tergantung postur tubuh, ya kan? Walaupun krempeng seperti Nyoto ini, tapi ternyata jahatnya luar biasa ketika dia mengaplikasikan ideologi komunis. Jadi bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, Leninisme telah menciptakan 28 neraka dunia bagi 28 negara dan bangsa sepanjang 74 tahun. Dunia mulai tahun 1917 sampai 1991, seluruh dunia dipenuhi dengan didominasi oleh imoralitas dan keganasan yang sangat biadab dan tidak masuk akal. Bahkan Lenin memberikan statement, tidak jadi soal bila 3/4 penduduk dunia mati, asal yang tinggal 1/4 itu komunis. Untuk melaksanakan ideologi komunisme, kita tidak gentar berjalan di atas mayat 30 juta orang. Ini pidato Lenin. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, inilah sejarah bagaimana 18 September 1948 di mana Musso memproklamasikan Republik Uni Soviet Madiun. Ini beberapa foto-foto yang menggambarkan ratusan ulama dan santri dan dilempar di kuburan massal, di lubang-lubang kuburan massal. Bahkan yang tadi sudah saya sampaikan di Ketakran Magetan, hampir 108, ya kan? Nomor 1 sampai 67 masih terdeteksi siapa jenazah itu. Tapi nomor 68 sampai 108 tidak dikenal jenazahnya karena dirusak oleh orang-orang PKI. Gubernur Jawa Timur tadi yang sudah saya sampaikan, ini jenazahnya baru dievakuasi di Sungai Ngawi. Padahal beliau gubernur Jawa Timur dan pimpinan Dewan Pertimbangan Agung, ya, Republik Indonesia. Bahkan di desa Kresek Madiun, hampir kurang lebih 17 korban kebiadaban PKI. Dan ini diabadikan dalam sebuah monumen di desa Kresek Madiun.